Menurut gue ada 3 perbedaan utama antara iPhone 14 biasa dengan 14 Plus. Yang pertama jelas ukuran layarnya, 6,1 inch dibanding 6,7 inch. Dimana 14 Plus ini punya ukuran yang sama dengan 14 Pro Max ya, cuman lebih ringan 37 gram. Gawat, hujan lagi nggak bisa terobos. Yang kedua, kapasitas baterainya yang lebih besar di 14 Plus ya, sekitar 3200-an di 14 biasa dan 4300-an di 14 Plus. Lumayan beda 1000-an mAh loh. Dan terakhir, harga. Kalau dikonversi secara langsung dari Apple Store Singapura aja bisa dapat selisih 2 jutaan loh. BTW, gua udah di depan Apple Store-nya nih. Yuk pick up. Hai, I want to pick up your life. Waduh, gara-gara hujan, rencana gua mau unboxing HP ini outdoor gagal. Ya udah, kita unboxing di studio aja. Let's go. Ini dia boxnya, ya kalau gue bandingin sama Pro Max mirip, cuman beda di gambar depan aja ya, sisanya sama persis. Pas dibuka ada HP-nya yang lagi tengkurap di sini. Terus di kotak ini ada SIM ejector, buku-buku yang jarang kita baca, dan Apple sticker buat tempelin ke belakang mobil kalian. Terakhir, biasa, kabel USB-C ke Lightning yang rumornya tahun depan bakal jadi USB-C ke C loh. Bener nggak ya? Oh ya, gue juga sempat beli case silikon warna barunya, lilac. Dan cukup seragam sama warna HP-nya nih. Dan mungkin ada beberapa teman yang kepo juga nih, bisa ditukar nggak sih case-nya sama 14 Pro Max? Jawabannya, bisa masuk sih, tapi nggak pas. Apalagi kamera modulnya jadi jelek banget. Artinya emang Apple mau kita beli case lagi nih. Langsung aja kita cobain nyalain HP-nya dan setup dulu kayak biasa. Konekin ke iPhone gue yang sekarang, terus registrasi Face ID dan lain sebagainya. Impresi awal gue tentang HP ini cukup berasa ringan ya si 14 Plus ini. Apalagi kalau dibandingin sama 14 Pro Max gue. Beda sekitar 37 gram kayak yang gue bilang di awal tadi. Untuk warna purple-nya terang gitu ya, yang mana kadang malah kelihatan kayak warna putih ketimbang ungu. Dari sisi desain kayak model-model sebelumnya, untuk 14 Plus backnya glossy gitu, tapi framenya frosted dan ini dari aluminium. Sedangkan yang Pro model kebalikannya nih, untuk backnya frosted dan framenya dari stainless steel. Untuk jiplakan sidik jari, si 14 Plus ini ngumpulnya di back cover ya, sedangkan di 14 Pro ngumpulnya di frame. Kalau dari sisi layar, yang paling jelas kelihatan adalah notch dengan Dynamic Island, yang gue sempat bahas ini di video sebelumnya. Kalau dari pengalaman nonton, entah kenapa gue lebih demen yang notch sih. Untuk Dynamic Island pas nonton ada celah dikit di samping gitu, jadi bikin nanggung atau greget. Kalau tadi kita sempat bahas perbedaan utama antara 14 dan 14 Plus, sekarang kita bahas bedanya 14 Plus sama 14 Pro Max. Kebetulan lagi ada nih HP-nya. Yang pertama, paling berasa buat gua itu nggak adanya promotion 120Hz ya. Karena 14 Plus ini masih di 60Hz aja. Tapi ya, kalau kalian sebenarnya belum pernah ngerasain pakai device 120Hz, 60Hz ini aman-aman aja kok. Kecuali ya, kalian punya device lain kayak tablet atau malah HP lainnya yang 120Hz. Jaminan bakal nggak betah pakai 60Hz ini. Berasa lambat aja saat kita gunain. Terus masih berhubungan sama layar, dengan promotion 120Hz yang dinamis bisa turun sampai 1Hz, lahirlah fitur Always On Display di iPhone 14 Pro Max. Yang mana fitur ini nggak tersedia di 14 Plus ya. Selanjutnya ada prosesor A15 Bionic di 14 Plus dengan A16 di Pro Max. Tapi menurut gua bagian ini jangan terlalu dijadiin pertimbangan sih, karena A15 Bionic pun masih bagus. Terbukti saat gua pakai 14 Pro Max dari sebelumnya 13 Pro Max yang pakai A15 nggak berasa ada peningkatan performance yang signifikan sih. Keduanya berasa mulus-mulus aja. Nah, sedangkan dari sisi baterai, Apple cukup pede nih. Dia ngeklaim kalau 14 Plus ini merupakan the best battery life ever, yang artinya punya baterai life terbaik di antara iPhone lainnya. Tapi ya, kalau kita lihat data di sini, untuk video playback dan playback streamnya justru lebih baik Pro Max. Agak membingungkan sih ya, tapi mungkin yang diklaim Apple di sini untuk pemakaian normal. Karena dengan tidak adanya 120Hz, always on display, layarnya yang lebih redup juga, dan berbagai fitur lainnya yang nggak ada di 14 Plus ini, bisa bikin baterainya lebih awet. Ya, itu sih baru dugaan aja ya. Untuk pastinya, kalau kalian pada minat, gue bakal bikin video sehari bersama iPhone 14 Plus. Kayak yang udah gue bikin buat 14 Pro Max di sini.
Tertarik? Komen di bawah ya. Sisanya gue bikin cepet aja. Kalau di 14 Plus ini nggak ada dynamic island, lidar sensor, 48 megapiksel lensa utama, dan lensa telefoto. Tapi untuk fitur kayak crash detection terus sama emergency SOS lewat satellite sama-sama ada di kedua HP ini. Gimana guys? Semoga ada gambaran ya. Dan buat kalian yang masih bingung pilih 14 Pro Max atau 14 Plus, menurut gua kalau punya budget lebih, sikat Pro Max aja dengan segala kelebihan yang gua sebutin tadi. Tapi kalau budgetnya misalnya ngepas dan fitur-fitur yang gua sebutin tadi nggak diperluin, 14 Plus pilihan yang menarik kok. Nah, kalau dibandingin sama 14 biasa, justru gue malah lebih saranin 14 Plus ya. Karena gimana juga lebih besar lebih baik. Pertama dari sisi layar, makin gede layarnya makin enak buat nonton, gaming, atau bahkan browsing juga. Karena jadi lebih banyak informasi yang ada di layar. Misalnya ya, pas buka message atau email lebih banyak yang bisa dilihat. Terus buka website pun lebih banyak juga isinya. Dan buat edit foto bisa lebih jelas. Tapi kelemahannya ya ukurannya ini bakal nonjol banget di kantong celana. Apalagi kalau kalian suka pakai celana yang ketat, agak nggak enak sih. Buat dipakai satu tangan pun nggak cocok ya sama 14 Plus ini, agak riskan dan kalau lagi apes bisa jatuh. Kamera depan 14 Plus ini punya spesifikasi yang sama kayak 14 Pro dan 14 Pro Max-nya, termasuk fitur autofokusnya. Tapi perbedaan yang terbesar itu terlihat dari kamera belakangnya ya, dimana untuk 14 Plus ini dia punya dua lensa, yaitu ultra wide dan wide. Sedangkan yang Pro version dia ketambahan satu lensa lagi, yaitu telefoto. Dan gak cuma jumlah lensa ya, tapi secara spek lensa wide sama ultra wide-nya pun lebih baik. Makanya di sini terlihat tampilan kamera apps di Pro ini ketambahan 2 kali, yang mana hasil crop dari 48 megapiksel dan ada lagi 3 kali dari telefoto. Sedangkan di Plus cuma ada ultra wide 0,5 sama wide 1 kali. Nah, untuk digital zoom fotonya yang Pro bisa mentok sampai ke 15 kali ya, sedangkan 14 Plus 5 kali aja. Dan kalau kita bandingin 5 kali antara kedua HP ini, kelihatan sih Pro lebih tajam dibanding yang Plus. Tapi nggak sampai yang jomplang banget juga kok. Hasilnya juga sama saat gue bandingin untuk 2 kalinya. Dan juga 3 kali. Sedangkan digital zoom video, Pro series ini bisa mentok sampai 9x, sedangkan 14 Plus 3x aja. Kalau kita bandingin sama-sama di 3x, hasilnya jelas lebih baik di Pro ya, karena dia pakai lensa telefoto. Sedangkan 14 Plus hasil lensa wide yang di zoom secara digital 3 kali. Untuk cinematic mode sama kayak Pro versionnya, bisa up to 4K 30 fps. Cuman sayangnya lensa ultrawide di 14 Plus ini nggak bisa dibuat makro dan nggak ada fitur Pro RAW juga. Oh ya, fitur andalan action mode juga ada di 14 Plus ya. Sama kayak iPhone 14 biasa, 14 Plus ini punya 5 warna. Ada biru, ungu, midnight, starlight, sama product red. Untuk storage-nya ada 3, 128, 256, sama 512. Untuk harganya mulai dari 16 juta ya. Dan ingat, itu harga konversi langsung dari Apple Store Singapura. Dan buat teman-teman yang nggak sabar buat sikat HP ini atau gadget lainnya, misalnya Pixel 7 series mungkin, bisa langsung kepoin aja Tokopedia atau IG-nya sg.shipshop. Just rekomendasi gua, bayar pajak resmi dan pastinya aman. 14 Plus ini sangat menarik ya, karena salah satu pertimbangan utamanya orang beli HP adalah baterainya yang tahan lama. Dan ini adalah alasan gua juga yang sama waktu memutuskan pakai Pro Max dibanding Pro doang. Dengan hadirnya 14 Plus, selain punya baterai yang paling awet, perlu diingat harganya lebih murah, selisih sampai 3 jutaan. Makanya menurut ilmu sotoy gua, 14 Plus ini bakal laris. Fitur-fitur Pro kayak 48 megapiksel, ProMotion 120Hz, lensa telefoto, dan lain sebagainya. Untuk kebanyakan orang bukan hal yang utama ya. Yang penting harga murah, baterai awet, dan layar luas. Gimana dengan iPhone 14 biasa, Bang? Menurut gua agak sayang ya. Jadi pilihan kalian ini ada 2 nih. Kalau nggak tambah dikit beli 14 Plus, atau kalian bisa pertimbangin iPhone 13 aja, yang pastinya bakal turun harga. BTW guys, biar usaha gue bikin video ini nggak sia-sia, boleh bantuin gue buat like video ini ya. Makasih semua dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.